lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Podcast malam ini sebenarnya untuk malam ini, acara malam ini itu jadwalnya minggu lalu sebenarnya. Akan tetapi salah seorang tokoh dari yang Om undang itu tiba-tiba sakit dan masuk di ICU. Akhirnya terpending. Nah kemarin beliau hubungi saya bahwa beliau siap lagi muncul di podcast Om WP untuk ikut pote-pote. Jadi istilah saya itu pote-pote atau berbicara di podcast WP. Ini terkait dengan deklarasi partai non parlemen yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Yang menariknya, partai non parlemen ini dinamikanya cukup tinggi. Beberapa minggu yang lalu saya podcast bersama dua tamu saya ini. Besok mereka diundang oleh Kasmini Bulang. Tiba-tiba lusanya langsung deal dengan pasangan Ardiansah Sulaiman dan Mahyunadi. Sehingga saya berpikir, wah, langkah politik daripada partai non parpol ini atau non parlemen ini luar biasa. Nah, untuk menemani Om untuk pote-pote malam ini, saya mengundang Sekretaris Koalisi Partai Non Parlemen Kabupaten Kutai Timur, Bapak Haji Andi Muhammad Arapah Esos. Selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam, malam. Iya. Kakanda yang terhormat. Saya lihat Semakin ini kita ini semakin kayak Ustadz lagi. Alhamdulillah. Iya, apa karena gara-gara bergabung sama Pak Ardiansah Sulaiman ini? Kemungkinan besar. Artinya mudah-mudahan terkontaminasi. Iya. Luar biasa. Kalau Pak Andi Arapah ada di podcast itu saya selalu bersemangat. Saya ngobrol tadi di luar itu, kenapa saya sering mengundang beliau ya karena memang beliau itu punya wawasannya luas, punya pengalamannya panjang. Bukan hanya di dunia politik tetapi di dunia sosial juga demikian. Kemudian kan kita di Kutai Timur tahu sekali beliau itu. Pada saat dibuka kabupaten ini satu-satunya orang swasta yang bisa masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Ini yang luar biasa daripada kualitas yang dimiliki oleh Andi Arapah Esos. Kemudian yang mendampingi beliau itu, ya Dinda saya ini dia ngomong sama saya begini. Ini saya masuk di podcast ini kayaknya nanti saya podcast terus di sini katanya kan. Ketua Partai PBB, Dinda saya Nelwan. Selamat malam. Malam, Pak. Iya, tadi kan rencananya bertiga atau kita berempat di sini dengan Pak Marno. Betul. Pak Marno itu kalau malam-malam begini diundang itu biasanya beliau kedinginan. Iya kan? Kedinginan ya. Kedinginan beliau tuh. Tidak pakai AC loh. Iya, padahal di sini kan AC-nya belum terlalu bagus tuh. AC-nya dikurangi. Iya. Seandainya ada sekretaris mungkin yang agak mulus-mulus gitu beliau hadir. Orang kopi sudah kalau sampai situ. Oke. Yang saya amati waktu deklarasi itu luar biasa. Pak Andi. Lautan massa kelihatan tuh. Bahwa saya melihat benar-benar partai non parlemen ini memang memiliki basis massa yang luar biasa juga. Hanya karena belum beruntung sehingga di salah satu partai ini ada 8 partai kalau tidak salah ya. Itu belum mendapatkan kursi. Tapi mudah-mudahan dengan bergabungnya bersama ARMI ini iya kan, apalagi ARMI bisa membina partai-partai ini sampai pertarungan politik di 2029. Masing-masing saja dapat 1 kursi kan 7, bisa dapat 7 kursi itu. Betul. Bisa mencalonkan Om BP jadi bupati. Amin. Bisa jadi kan? Ya, Pak Andi, Ya. kenapa bisa gitu loh? Hari ini ketemu, besok justru dealnya sama Ardiansah Sulaiman, Mahyunadi. Mungkin ada yang bisa diceritakan sedikit terkait dengan dinamika yang terjadi di partai non parlemen ini. Baik, terima kasih kepada kakandaku yang sering dipanggil Om WP.
Ya, tapi sebelum kita bercerita ke sana, saya ingin memberikan salam dulu. Ya. Jadi kami atas nama pengurus Forum Partai Parlemen secara keseluruhan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Kabupaten Kutai Timur beserta Kasat Intel dan Kasat Lantas, di mana kami telah dibantu dalam rangka mengamankan gerak jalan santai ini sehingga menutup ruas jalan itu 2 jalur. Ya, ya, ya. Yang awalnya kami hanya pinjam 1 jalur. Tapi alhamdulillah dengan kebaikan Bapak Kapolres Ya. beserta jajarannya, ya Kasat Intel dan Kasat Lantas, kami diberi kebijakan 2 jalur ditutup karena melihat animo masyarakat luar biasa. Nah, jadi sekali lagi kami atas nama Forum Parlemen Ya. Partai Non-Parlemen Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kabupaten Kutai Timur. Ya, itu dulu. Ya, yang kedua, saya ingin menjawab bahwa kenapa Forum Partai Non-Parlemen ini kan itu kan diundang sama ASKB. Ya, ya. Ya, untuk silaturahmi. Ya. Diundang oleh KB. Iya, akal KB. Ya. Tidak ada sudah asnya. Ya, oh ya, oh Iya. tidak lagi ya. Iya. Ya, Asnya sudah hilang. Oh ya, Nah, ya. jadi diundang oleh KB, kita silaturahmi. Ya, karena kami menganggap ini bagian daripada sahabat Ya, kita juga, benar. saudara kita juga, maka kami memenuhi undangan itu. Iya, iya, iya. Namun alhamdulillah setelah kami bertemu, kami melakukan rapat konsolidasi secara internal di dalam forum parlemen ini. Oh, iya, iya. Nah, maka ditemukanlah satu kata sepakat dari 7 partai ini, yang awalnya 8 tapi PKB ini menarik diri. Oh. Ya, entah dia kemana sampai sekarang kan kita belum tahu juga. Iya, iya, iya. Nah, jadi tinggal 7. Nah, 7 ini kita mengambil satu pemikiran bahwa mungkin kita ini seyogyanya harus ke Army. Oh. Ya, ke Army. Karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kita melihat bahwa Bapak Bupati ini yang sekarang masih menjabat Bupati, Ya, ya. ya, dan beliau sebagai Ardiansa, kami melihat ada satu fenomena Ya. kepemimpinan beliau ini yang tidak bisa dijadikan sebuah tolak ukur untuk kita semua masyarakat harus menganalisa. Kenapa? Jadi seorang pemimpin itu berhasil dan tidak berhasilnya itu yang pertama kita melihat dari setelah dia memimpin wilayah itu aman. Itu dulu. Oh, ada track record Ya, yang dilihat di ya, situ. di situ rekodnya. Kita melihat selama beliau ini memimpin Kutai Timur itu ada kesejukan di dalam kabupaten ini. Iya, iya, iya. Tidak iya. terjadi gejolak hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Iya, iya. seperti demo dan sebagainya. Nah, ini kita melihat bahwa tolak ukurnya pemimpin ini berarti arif dan bijaksana. Iya, iya, Nah, iya, iya. berkaitan ada orang mengatakan ini ada kelambatan pembangunan dan sebagainya. Itu perlu Iya. kita pahami juga bahwa setelah beliau itu terpilih menjadi bupati, Aha. kita ini kan ada musibah secara internasional. Ya, Ya. betul. Bukan secara nasional tapi secara internasional. Apa itu musibah? Ya COVID. Ya, COVID-19. COVID ini kan diperkirakan setahun bisa selesai. Ya. Ternyata itu berlanjut Betul. ke tahun kedua sehingga kita ini ada keterlambatan ya untuk membangun gitu loh. Karena kita lebih mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Ya. Ya kan begitu daripada kepentingan pembangunan fisik. Nah, sehingga itulah yang melandasi kami berpikir bahwa ini pemimpin yang cocok dan pantas untuk dijadikan memimpin daerah ini 2 periode lagi. Oh. Untuk menjadi 2 periode. Iya, iya, Nah, iya. sehingga kita sepakat 7 ketua partai ini kita tetapkan ke Army. Nah, itulah kita kompromi dengan paslonnya, ternyata disambut dengan baik. Dan yang kedua, saya melihat bahwa ya inilah yang paling pas. Dan kami juga melihat bahwa animo masyarakat sekarang ini untuk
menjadikan beliau sebagai pemimpin 2 periode ini, itu gesrut dari akar rumput itu sudah mulai kelihatan. Oh, Sudah mulai kelihatan bahwa beliau ini masih disenangi oleh rakyatnya. Disenangi oleh rakyatnya karena pemimpinnya santun, ya. pemimpinnya agamis, dan pemimpin ini tidak arogan. Nah gitu loh. Iya, iya, Nah iya. beliau ini ada kesejukan-kesejukan yang dimiliki beliau secara pribadi dan kita masyarakat ini dapat merasakan. Nah seperti itu. Nah sehingga saya melihat bahwa kita ini sudah pas berada di sini. Iya, 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 iya. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu kan orangnya apa sulit bukan sulit. Jadi begini, pemimpin itu tidak boleh juga terlalu vulgar Ya. dan tidak boleh arogan. Memang segala sesuatu yang akan diambil itu karena ini untuk kepentingan publik dan rakyat itu harus perlu kontrol dan kehati-hatian. Iya, iya. Karena jangan sampai mengambil satu kebijakan tetapi bisa mengakibatkan fatal bagi orang banyak. Iya, iya. Nah, saya melihat beliau ini punya sifat kehati-hatian dalam rangka mengambil keputusan. Punya sifat kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Keputusan. Itulah yang membuat 7 partai non parlemen ini menentukan sikap Betul. bahwa kami berlayar bersama ARMY. Betul. Nah, tadi kan sudah disinggung tuh Bung Nelwan. Siap. Masyarakat membludak pada saat deklarasi itu. Apakah Anda membayangkan itu? Begitu banyaknya orang yang akan datang. Iya, memang pertama saya sudah berpikir pasti akan seperti itu. Karena apa? Kami gerakan massa itu bukan karena ada sesuatu, tidak. Iya. Timbul dari kesadaran masyarakat. itu Oh. sendiri. Yang kedua, jadi saya perhatikan ke belakang itu luar biasa, mereka sampai duduk di trotoar Iya. tengah itu. Iya. Jadi sampah itu luar biasa. Iya. Satu hari itu mereka membersihkan itu sampah. Banyak sampah itu. Oh, banyak sekali sampahnya. Dan yang membersihkan sampah itu adalah mereka yang hadir menonton saat itu. Bukan. Atau berarti- mereka berarti yang kita. atau mereka yang melakukan gerak jalan santai ya waktu itu. Iya, Ya? ada penelitiannya. Oh, ada panitia. Ada penelitian. Ah. Tapi memang luar biasa. Jadi artinya di mana-mana masyarakat itu mendengar waktu itu acara, Iya. kadang mereka ada yang nggak sempat ikut. Oh. Ya, mungkin mereka merasa kurang puas. Iya. Jadi saya bilang kapan lagi? Tunggu ada waktunya kedua kalinya. Iya. Orang sebesar-besarannya. Oh, berarti masyarakat itu mau lagi. Iya mau lagi Pak, karena animonya itu. Iya. Kita sebenarnya tidak promosi yang macam-macam, cuma Betul. karena mungkin dari jiwa kepemimpinan berdua ini ya. Iya. Kita sampaikan ke masyarakat, Pak Dian seperti ini, Mbak Nadine seperti ini, ya terus 7 parlemen ini Iya. bergabung di sini karena ini, Iya, seperti iya, itu ya Pak iya, ya. iya. Jadi oke lah sama-sama kita jalan seperti itu. Memang luar biasa. Iya. Nah, di acara itu kan tentu masyarakat juga tidak akan bertahan di situ kalau tidak melibatkan masyarakat yang lainnya. Misal katakanlah usaha-usaha kecil menengah itu, penjual bakso, ya kan, penjual rujak, Iya. penjual pentol. Iya. Itu gagasannya dari mana itu bisa menghadirkan itu? Ini saya perlu tahu dari bendahara ini. Nah jadi gini, kebetulan saya kan kalau salah ya, panitia ya, Iya, ketua iya. panitia ya. Nah jadi memang itu kita sudah rancang. Kenapa? Kita harus karena panitia nggak bisa menyiapkan air, mensuplai air sebegitu banyak. Nah, jadi kita membuka ruang untuk UKM itu. Jadi next ke depan, ketika ini orang dua ini jadi, kita usahakan UKM itu harus ada terus. Oh, Berkembang. iya. Tiap ada acara harus ada UKM. Tiap Iya. ada acara UKM Iya, terus. iya. Nah, jadi makanya kita kemarin itu ada UKM itu. Nah, akhirnya masyarakat itu saya lihat bertahan. Bertahannya karena apa? Mereka bisa beli minuman, Iya. beli makanan, akhirnya semua hidup. UKM dapat, Iya. jalan santainya dapat, Iya. dapat hadiah juga kebagian. Iya. Nah, jadi Panitia puas. panitia puas sampai jam 12 itu, Pak, mohon maaf, sampai jam 12 itu orang itu masih bertumpuk di depan. Wis. Begitu habis hadiah terakhir, kita umum sudah habis baru orang bubar. Itu luar biasa. Biasanya kan kalau orang nunggu undian ya, biasanya itu ada di sono, jadi kelihatan nggak ramai. Ini Kemarin luar biasa. Pesertanya tetap Tetap Pak Ardiansa sudah pamit jam 10 ya kalau salah itu, dia ada acara juga, Iya. paguyuban itu. Jadi itu nggak ngaruh. Jadi masyarakat itu masih animonya luar biasa. Iya. Jadi saya tidak tahu juga magnetnya apa. Jadi kita penelitiannya sudah
capek-capeknya sudah bangga sekali dengan acara. Tadi ada pernyataannya, saya tidak tahu maksudnya apa. Tetapi sebenarnya sudah ada jawabannya tuh, Ah, iya. yang disampaikan oleh sekretaris. Nah, itulah maksud saya. Iya kan? Bahwa kalau kita melihat kenyataan di lapangan itu, ini yang mau ini adalah akar rumput. Iya, itu dia. Seperti apa yang dipotret oleh sekretaris forum. Iya. Ya kan? Bahwa animo masyarakat di mana-mana begitu tuh. Kita masuk di gang-gang itu ada spanduknya ARMY. Iya. Di gang ini ada spanduknya ARMY. Sehingga saya berpikir, wah ini luar biasa nih. Saya membandingkan itu ketika Pak Awam Faruk maju pasangan dengan Pak Isra Nur. Betul. Yang bergerak itu akar rumput. Betul. Ini yang terjadi seperti ini. Iya. Ya. Ini saya harus ungkapkan di sini Betul. agar supaya masyarakat bisa Tahu sejarah. tahu sejarah Iya. dan membandingkan itu. Apakah benar Om Epe ngomong begitu dengan kenyataan adanya di lapangan? Apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa di lapangan. Kembali ke Pak Andi. Iya. Kan tinggal 7. Iya. Orang Bugis bilang itu 7 itu bagus tuh. Iya. Mat 7. Cuma 77. Mudah-mudahan partai non parlemen ini, Iya. iya kan? Mat 77 lawan. Mat 7 launa. Iya. Berlayar bersama Iya, ARMY. ARMY. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi bahwa salah satu yang menarik perhatian daripada partai non parlemen ini adalah karakter kepemimpinan Pak Ardiansa. Sangat hati-hati Iya. di dalam memutuskan sesuatu. Iya. Itu memang yang harus dimiliki seorang pemimpin saat ini. Apalagi sekarang kan KPK itu sudah ada di sini. Betul. BPK sudah ada di sini. Orang mau ngomong apapun, kita tidak bisa karena dengan sistem informasi keuangan daerah itu kan dipantau terus itu. Tidak bisa sembarang, tidak kayak dulu. Kalau dulu kan dengan kertas rokok aja sudah bisa cari duit tuh. Pada zaman behula kan. Ya Allah, iya. Kalau sekarang tidak bisa. Orang juga sering ngomong begini, susah. Pak Ardiansa itu kalau kita di sana tidak dapat apa-apa. Saya bilang kalian salah. Pak Ardiansa itu saya bilang tipikalnya sama dengan Pak Awam Faruk. Tapi kalau Anda datang bertemu dengan beliau ngobrol program dicernanya tuh. Paling kamu buat itu. Nanti kita diskusikan bersama apakah bisa masukkan di daerah mana, di bidang apa. Itulah Pak Ardiansa Sulaiman yang saya tahu. Iya. Nah, Pak Andi, Iya. selain karakter Pak Ardiansa yang Pak Andi tadi potret itu, kan ada juga wakilnya. Iya. Saya pikir kalau bicara Pak Mahyudadi itu, Pak Andi itu kan lebih paham lagi. Iya. Karena memang dari awal konsisten bersama dengan Pak Mahyudin. Iya. Sehingga diangkat sebagai apa itu kemarin itu? Kepala Dinas Damkar itu Iya. apa itu? Kepala pemadam. Kepala pemadam. Iya. Orang swasta masuk kepala pemadam. Tidak punya NIP. Iya, kepala kebersihan. Kepala kebersihan. Dua kantor saya. Luar biasa memang. Iya. Dan awal pertama kali saya diangkat tuh jadi wakil kepala kantor Satpol PP. Wis. Iya. Setelah itu Pak TB ganti, Ya. Sarwono saya masih jadi kepala kantor. Oh, iya, iya, iya. Masih jadi wakil kepala kantor Satpol Masih. PP. Pak Sarwono sudah masuk, kita masih itu. Masih. Jadi Pak TB pensiun. Oh, Pak TB ya? Pensiun. Pak Tamrin ya? Iya, Pak TB ganti Pak Sarwono. Iya, iya, Nah, iya. jadi kepala Satpol PP. Saya wakilnya. Hmm. Nah, pada waktu itu saya kalau pagi itu Pak Sarwono keluar kota misalnya, Iya. ada urusan, saya dia amanatkan memimpin 2 pasukan. Iya, iya, iya. Yaitu pasukan Pamong Praja, Iya. Satpol PP dan pasukan merah. Hmm. Dulu kan pakainya masih merah-merah. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya sudah ambil alih pagi-pagi itu, Iya. ya kecil pendek tapi kalau berteriak itu Iya. lebih tentara. Saya ingat tuh. Saya ingat dulu tuh kalau sudah lewat Pak Andi Arapa itu, lewat siap dengan baretnya, Iya. siap dengan heli Turkinya, Iya, iya. siap dengan Tongkat komando. tongkat komandonya. Luar biasa. Makanya pakai sentral. Ya. Kalau sosok Mahyunadi gimana? Ya. Menurut Pak Andi Arapa? Ya, jadi begini Kanda, artinya saya melihat ada satu perpaduan Hmm. pasangan yang sangat dinamis Iya. dan sangat realistis di dalam pasangan ini. Kenapa? Di mana Pak Ardiansa ini sebagai
bupati dan sekarang calon bupati, itu dia memiliki karakteristik agamis. Dan Mahyunadi ini dia memiliki karakteristik nasionalis. Nah, sehingga ini dipadukan, maka saya pikir pemerintahan nanti di periode keduanya nanti ini itu jauh lebih sejuk dan jauh lebih kompetitif dalam rangka menjalankan roda pemerintahan ini. Karena ini ada perpaduan yang sangat bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara track record, ini calon yang memiliki karakteristik dan track record yang luar biasa. Di mana saudara calon wakil bupati ini memiliki pengalaman di organisasi itu sudah tidak diragukan. Mulai dari organisasi terendah sampai organisasi tertinggi, yaitu di DPR. Mulai jadi anggota DPR, terus jadi wakil ketua DPR, terus jadi ketua DPR. Ini luar biasa ini. Nah, beliau ini juga di kalangan pemuda ya sudah pernah sampai di level tertinggi, yaitu ketua MPI. Ya kan ini dari bawah, luar biasa pengalamannya gitu loh. Nah, terus yang kedua, Pak Wakil ini orangnya merayat. Ya, orangnya merayat, dan kebetulan beliau ini kan memang ya bisa dikatakan ya lahir di Kutai Timur. Ya. Dan dibesarkan, jadi dia sangat memahami karakteristik masyarakat di Kutai Timur. Artinya ketika masyarakat itu tidak perlu mengeluh lah. Masyarakat hanya bilang, Pak, dia sudah paham itu. Apa maunya rakyat saya ini. Nah, ini sifatnya Mahyunadi. Ku tahu apa maumu. Iya, ku tahu apa yang kau mau. Iya, kan gitu. Nah, terus yang kedua, Pak Bupati ini, dia ini orangnya sangat merayat. Ya. Beliau ini asal dia tahu, pasti dihadiri. Contoh misalnya ada orang meninggal. Kalau perlu dia jadi tukang fardu kifayah. Nah, ini luar biasa nih. Suami istri. Ya. Ibu bupati itu terkadang dia jadi merangkap jadi fardu kifayah. Nah, memandikan mayat dan sebagainya. Ini luar biasa, mata kepala saya melihat. Nah, sehingga saya menganggap ini orang pejabat, tetapi pejabat nomor 1 di Kutai Timur, tetapi orangnya sangat rendah hati. Nah, sangat rendah hati, dan beliau ini tidak pernah menolak apa yang dimohonkan rakyatnya sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum. Betul. Dia akan selalu memberikan ruang itu. Saya melihatnya. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengatakan beliau itu seperti ini, seperti itu, ya karena beliau ini kan sudah membagi proporsinya. Ya. Jadi bupati itu secara akumulatif, bupati itu bertanggung jawab semua rangkaian kegiatan yang ada di kabupaten itu. Itu bertanggung jawab. Nah, makanya disebut sebagai penanggung jawab anggaran. Nah, itu. Wakil bupati itu bertanggung jawab secara disipliner kepada hal-hal yang sudah dibagikan tadi. Contoh misalnya, ini ada budgeting diberikan kepada SKPD ini, kepala dinas ini. Itu sudah harus diambil alih oleh wakil bupati untuk melakukan kontrol dan monitoring. Monitoring. Artinya kalau ada SKPD tidak sesuai amanat yang diberikan oleh bupati kepada beliau, ini wakilnya bisa mengambil tindakan untuk mengeksekusi berdasarkan sepengetahuan bupati maksudnya. Ini Pak, ini begini kepala dinas ini tidak. Nah, itu dua-duanya ini bisa mengambil satu tindakan. Nah, bukan artinya bupati bertindak sendiri, wakil bertindak sendiri. Nah, itu tidak seperti itu roda pemerintahan yang mau baik. Nah, makanya harapan kita ke depan, mudah-mudahan beliau nanti ini memimpin Haji Ardiansah dan Haji Mahyunadi ini memimpin kabupaten ini, tidak ada lagi menimbulkan dana silva yang berlebihan, gitu loh. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ya ketika daerah itu ada silva yang muncul tinggi, maka pasti ada miscommunication di dalamnya dan misadministrasi di dalamnya, gitu loh. Nah, ini tugasnya wakil. Nah, wakil ini mudah-mudahan Pak Mahyunadi ini kan orangnya, saya melihat itu orangnya cerdas dan mau menghargai, mau menghargai mitra kerjanya. Nah, sehingga
harapan kita ke depan mudah-mudahan Kutai Timur ini semakin sejuk dan semakin akuntabel ya, baik pemerintahannya nanti. Saya berharap kepala dinas pun ke depan nanti mudah-mudahan kepala dinas yang memang memiliki intelektual yang baik dan moralitas yang baik yang menduduki jabatan-jabatan SKPD itu. Sehingga bisa mengelola anggaran yang sudah disiapkan negara ini, karena pengguna anggaran itu kan adalah SKPD, ya kan gitu. Penanggung jawabnya adalah bupati. Nah, sehingga kita berharap ke depan kalau beliau ini menang, dan insya Allah kita yakin, ya bukan pasti. Ya kalau pasti kan mendahului Allah. Kita yakin bahwa beliau ini pasti menang. Ini berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan dari kalangan bawah, akar rumput mengatakan bahwa Pak Ardiansah insya Allah banyak pendukungnya di sini, Pak. Selalu begitu. Nah, sehingga saya melihat bahwa sekarang ini Pak Ardiansah ini tinggal timnya semua ini bagaimana memberikan pemahaman kepada konstituen bahwa beliau ini ketika duduk nanti ada peningkatan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang kita harapkan itu akan terjadi. Akan terjadi. Kenapa? Karena kita ini kan sudah belajar dari keterlambatan karena adanya COVID kemarin itu kan. Nah, sekarang ini luar biasa. Ya, artinya selama 1,5 tahun ini beliau kejar pembangunan yang ada itu kelihatan secara masif di Kabupaten Kutai Timur. Walaupun itu tidak sempurna 100%. Tetapi kita sudah bisa melihat bahwa yang diinginkan masyarakat dulu itu kan selalu berteriak, bagaimana sih pemerintah ini sekarang? Waktu di zamannya Pak Isran sama Pak Ismu, kan masyarakat sering berteriak itu. Bagaimana sih pemerintah ini bikin jalan kok parit tidak dibikin? Nah, sekarang Pak Ardiansah ini semua ada sebagian jalan itu belum tuntas, tetapi sekarang memprioritaskan itu bagaimana membuat drainase berdasarkan ukuran ya debit air yang lewat di sekitar situ. Contoh misalnya di Jalan Haimar dan di dekat rumah saya. Depan rumah tuh. Ya, depan rumah saya. Itu kan debit airnya tinggi tuh, bisa sampai di leher tuh. Kemarin banjir. Nah, di situ dia bikin drainasenya itu lebarnya kalau tidak salah itu 1,5 meter itu. Tingginya 2 meter. Nah, ini artinya saya berharap bahwa Kabupaten Kutai Timur ke depan, insya Allah, tapi nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ada banjir lagi. Tapi kalau tuh ada banjir, kita sudah tidak separah kemarin. Sudah ada penyaluran air yang bisa mengurai banjir itu. Betul, sudah ada penyaluran air. Nah, ini luar biasa. Ya, memang ada beberapa kritikan-kritikan yang mengatakan itu kan multi-yes. Wah, itu nanti bermasalah karena ada begini. Jadi manusia itu, Pak, bisa berencana dan berikhtiar. Nah, ini sekarang sudah dilaksanakan beliau. Ada perencanaan, ada ikhtiar, pelaksanaan. Yang susah itu kalau kita hanya berencana, teoritis, tapi aplikasinya tidak ada. Ini ada sudah. Atau jangan sampai diaplikasikan orang yang tidak itu ketika dia mengaplikasikannya justru dia ditangkap KPK. Ya, justru itu. Ya, karena bagaimanapun juga, ya sekarang ini tidak semudah zaman saya dulu. Waktu zaman saya dulu itu, waktu jadi kepala kantor di pemerintahan, itu kita masih bisa membuat berdasarkan keinginan. Ya, kita mau bikin. Kalau sekarang enggak. Kalau tidak sesuai Klaminatur Keuangan yang turun dari Mendagri atau Menteri Keuangan, jangan coba-coba. Anda ketangkap. Tapi kita bersyukur. Walaupun orang mengatakan Pak Ardiansah ini orangnya lambat, apian, tapi semua dinas sekarang itu enjoy. Enjoy mengelola anggaran yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, dan semua terlaksana dengan baik. Ya kan? Ini sekarang kita sudah masuk lagi ABT, ya kan? Sudah mulai penginputan. Nah, mulai penginputan ABT ini murni kelihatannya tidak terhambat. Artinya ya walaupun belum tuntas semua murninya, tetapi ini semua berjalan gitu loh. Nah, jadi saya melihat ini ke depan jauh lebih baik. Apalagi kita melihat nanti anggota DPR-nya ke depan. Nah, anggota DPR kita ini kan insya Allah tanggal 14 nanti ini kan nanti dari PKS ini kan jadi ketua. Nah, jadi ketua DPR.
Nah, mudah-mudahan nanti ini ada sinergi yang baik. Ya, ketua DPR-nya dari PKS, bupatinya juga dari PKS dan Perindo misalnya. Itu kalau jadi. Kalau jadi. Iya. Nah tadi begitu optimisnya Pak Andi mengatakan insya Allah ARMY akan memenangkan pertarungan Pilkada Bupati Kutai Timur tahun 2024 ini. Iya. Kalau Bung Nelwan, apa yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bung Andi? Ya tentunya kalau yakin, tidak mungkin tidak yakin ya. Iya, iya, Soalnya iya, iya. 7 partai ini sudah deklarasi di situ. Iya. Aha. Makanya dengan itu kami yakin. Atau jangan-jangan faktor pemikiran itu juga sehingga mendeklarasikan dirinya berlayar bersama ARMY. Karena sudah melihat, ini tanda-tandanya ARMY yang menang ini. Karena kan Pak Andi bilang, kita ini sudah biasa sebagai orang kalah. Kita kan tidak mau kalah lagi. Iya kan? Betul. Iya kan? Iya. Makanya saya merenung tuh. Oh, jangan-jangan ini ARMY partai non parlemen ke ARMY ini karena mereka meyakini ini tidak mau kalah lagi nih, mau menang ini. Iya. Kalau Bung Delwan melihatnya bagaimana tuh? Ya seperti itulah yang saya melihatnya seperti itu karena apa? Kami kan sudah yang tadi di awal disampaikan oleh Bang Andi tadi. Iya. Sudah kita nemui Pak Kasmidi Bulang. Iya. Sahabat kita sebelah ya kan, saudara kita juga. Nah, jadi semuanya kita hadapi. Iya. Tentunya kesimpulan itu ya kami optimistis di ARMY inilah saatnya. Di ARMY inilah saatnya Untuk PBB menang, ikut menang. ikut menang. Iya. Karena slogan yang saya mau pasang sekarang ini adalah kita menang, masyarakat senang. Wih, luar biasa. Nah kan ini banyak nih yang bertanya ini. Ini pertanyaan netizen. Iya. Pertanyaan netizen yang saya harus sampaikan ke Bung Nelwan. Iya. Ini jangan-jangan partai non parlemen ini ke ARMY ini karena deal-deal politiknya bagus nih. Iya. Iya kan? Satu partai dikasih berapa misalnya kan? Iya. Sebagai bendahara kan saya juga perlu mengorek ini kan? Iya kan? Tidak apa-apa kita ungkapkan di sini. Apakah memang ini berdasarkan karena memang melihat bahwa Pak Ardiansah Sulaiman kemudian berpasangan dengan Pak Mahyunadi, ini adalah pasangan pas, pasangan yang menuju kepada tim hebat. Betul. Sehingga tidak perlulah kita berpikir berapa kompokasi kami. Ya kan? Karena ya bagaimanapun juga ini kan partai-partai non parlemen ini sama juga dengan partai-partai yang ada di kursinya di parlemen, bahwa mereka membangun partai itu kan juga berkeringat itu. Iya, besar. Tidak hanya modal liur. Betul. Nah, pertanyaan netizen tadi itu. Deal-dealnya apa nih? Iya kan? Jadi deal-dealnya itu sebenarnya tidak ada yang lebih signifikan. Hanya kita mendapatkan satu kepastian. Ya. Suatu kepastian dalam arti gini. Pemimpin ini adalah pemimpin yang kita anggap saat ini layak. Ush. Yang layak memimpin Kutai Timur 5 tahun ke depan. Terus dari prinsip saya secara pribadi, Ya. saya lebih cenderung sekarang untuk bagaimana kita bisa membukakan peluang usaha itu untuk UKM. Ya, Nah, contoh salah satu yang saya sering diskusikan dengan pemerintah sekarang ini, mudah-mudahan berdua ini jadi. Jadi saya pingin ke depan itu kita memanfaatkan NIPA, kita buka itu menjadikan tambak ikan modern. Ya kan, ikan modern itu kan ada izinnya Pak, yang diresmikan oleh Presiden Jokowi itu. Nah, jadi kita buka NIPA itu besar-besaran melalui program pemerintah daerah. Terus nanti dari hasil itu kita kelola melalui salah satu organisasi atau apa, dan ada setoran PAD-nya untuk masuk ke kas daerah. Berapa persen dari situ? Terus penjualan ikan dan udang segala macam kita fungsikanlah anak-anak muda ini. Ya. Daripada mereka main handphone kan, buka handphone gini, Iya, ada iya, aplikasinya nih. iya, Pak, saya jual udang. Hahaha. Sekilo segini. Iya, Ya iya, toh? Nanti dia dapat jual, dia dapat persennya. Jadi anak muda sambil main game di apa nih? Dia angkringan. Oh ya, berjualan secara online. Dia sambil berjualan. Iya, iya, Nah, iya, tapi iya, dia iya. ngambil dari kita. Betul, Tapi betul. kita buka peluang itu, nanti ada aplikasinya tuh. Jadi mereka akan membuka. Pak, saya jual. Oke, telepon online, kirim pakai Gojek. Iya, Ya toh? iya, iya. Dapat mereka duitnya, Pak. Ya, jadi dari situ semuanya. Ya, buka tapi kan juga pemerintah daerah juga perlu berhati-hati terkait dengan gagasan itu. Siap. Karena daerah bakau pohon nipah itu kan kawasan yang dilindungi. Iya. Karena kalau itu yang habis, kita juga terimbas tuh. Betul. Apa gunanya pemerintah daerah misalnya membangun drainase dan sebagainya?
Kalau abrasi pantai juga tidak dijaga. Betul. Tapi kan itu gagasan bagus. Hanya mungkin perlu didiskusikan lebih bagus lagi ke depannya bahwa kita mengambil sumber daya alam yang disiapkan oleh alam itu sendiri, tetapi tidak merusak sumber daya alam Iya, itu. betul. Contohnya kan kita punya garis pantai yang 152 km itu yang belum digarap sebenarnya. Iya kan? Nah kalau itu digarap, apa yang dipikirkan oleh ketua partai PBB itu bisa lebih besar lagi. Kita tidak merusak alam, tetapi kita memanfaatkan sumber daya laut, ya kan, untuk bagian dari mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Timur, dan juga di situ ada PAD-nya. Iya, betul. Hanya diskusinya nanti itu kita simpan, Iya. ya kan? Karena saya selalu tertarik kalau bicara masalah kelautan. Iya. Karena sejarah saya ke Kalimantan Timur itu ya memang menggarap itu di tahun 91. Iya. Saya setuju dengan itu. Iya kan? Nah, Pak Andi, Ya. seperti pertanyaan saya tadi, kan partai politik ini kan tidak sekedar kita kumpulkan orang, kemudian di situ kita tidak berkeringat, di situ tidak kita mengeluarkan biaya, ya kan? Dealnya apa gitu loh. Ini kan harus dijawab nih kepada netizen, kan netizen itu paling juga dikasih proyek nanti, paling juga dikasih ini. Iya. Ya netizen yang pikirannya biasalah, anak-anak kita kan, anak-anak muda kita itu di media sosial itu kan sembarang ngomong itu, Ya, sudah kritis. sudah kritis, iya kan? Tetapi kritikan mereka juga bagus didengarkan, jangan dibungkam. Iya, betul. Karena ketika anak-anak muda ini dibungkam kritikannya, Sama itu. bahaya, Iya. iya sama kan? tadi. Nah, gimana Pak Andi? Jadi betul itu. Jadi artinya begini, kami dari partai non parlemen ini, 7 partai ini, itu ada yang mengasumsikan Ya, bahwa jangan-jangan setelah dipanggil ke sini dia mendengarkan deal-dealnya Deal-dealan. tidak sesuai, maka dia kembali ke army. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Iya, iya. malam ini perlu saya sampaikan bahwa partai non parlemen ini dibentuk dan untuk mendukung bagaimana melancarkan suksesnya pilkada di Kabupaten Kutai Timur. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini artinya bukan sembarang mendukung, tetapi kita juga punya analisa ya, dari sebuah paslon bahwa memang orang ini layak untuk memimpin Kutai Timur. ya, Dan ingat bahwa Presiden Jokowi ini ya, 10 kota kabupaten di Kalimantan Timur ini, ya, Kutai Timur ini telah ditetapkan sebagai kawasan penyangga IKN. penyangga IKM dari segi Pangan. kultura, Iya, pangan. iya. Ya. Nah, makanya ke depan kami ini sebagai partai non parlemen, kalau beliau nanti duduk jadi, kami ini bukan hanya sekedar jadi kambing conge, Ya. tetapi kami ini ikut berperan memberikan masukan kepada pemerintah. Dan mudah-mudahan Pak Dasa Sulaiman, kemudian Pak Mahyunadi, partai-partai politik pengusung mendengarkan ini. Iya. Kita tidak mau kawan-kawan yang ikut terlibat itu akhirnya menjadi kambing conge. Ya. Iya. Kenapa? Karena kami sudah berkomitmen bahwa sehebat apapun seorang bupati dan wakil bupati, Iya, sepakat. ketika tidak dibantu untuk berpikir, kan tidak semua dia mampu memikirkan itu. Iya. Nah, maka kita berbagi peran. Hmm. Ya, kami nanti tidak tinggal diam di luar. Iya. Karena kami sadar kami tidak bisa duduk di parlemen Iya. karena kami tidak punya kursi. Tetapi kita di luar bukan berarti kita ini diam. Kita akan selalu memberikan masukan kepada bupati dengan pemerintah. Ya, kalau perlu dengan DPR yang ada di parlemen, Iya. kita berikan masukan bahwa kita ini adalah kawasan penyangga ekonomi baik mikro maupun makro. Nah, yang harus kita garap sekarang ini adalah kawasan ini. Kenapa? Kita di sini tuh di Kutai Timur tuh boleh dikatakan kawasan kita ini kan banyak kawasan tumpang tindih. Iya, iya, Nah, iya, iya. bagaimana menata ke depan kawasan ini supaya semua itu tidak saling mengganggu? Artinya kita ini nanti berusaha juga membantu pemerintah mencarikan investor yang bisa menggarap sektor kelautan misalnya. Ya, kita berikan kepada bupati, Pak, ini ada orang yang mau menggarap sektor kelautan. Nah,
silakan Bapak presentasi dengan Pak Bupati dan DPR. Nah, ketika setuju, ya mereka melakukan MOU, agreement, kan itu. Nah, begitu juga sektor yang lain misalnya, sektor peternakan, sektor pertanian. Nah, ini susah juga karena sektor pertaniannya kan banyak habis masuk ke sektor perkebunan. Ya, kita ini kan masih ada hutan, yang dinamakan itu adalah KBK atau kawasan konservasi hutan lindung. Ya, itu. kawasan budidaya kehutanan. Budidaya. Nah, ini kan masih bisa kita coupling. Ya, kita coupling supaya tidak menimbulkan kontroversi terhadap masyarakat dan pemerintah. Kita coupling itu yang kita ajak kontroversi itu paling satu, yaitu Menteri Kehutanan, kan? Dengan Menteri Pertanian nanti. Nah, kita datang ke sana. Artinya kalau DPR yang ada di Kutai Timur tidak punya waktu untuk ke sana, ya kami mohon izin. Ketua partai non parlemen 7 partai ini, kami mohon izin kepada Pak Bupati, apabila dikasih kesempatan untuk kewenangan untuk mendatangi aparatur yang ada di pusat, katakanlah sekarang bukan lagi di Jakarta karena ada di IKN, ya kita ke sana. Tapi kan sekarang itu ada kebijakan Pak Andi, hutan rakyat itu. Jadi memang dipersiapkan agar supaya bagaimana memanfaatkan hutan itu untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan di Kabupaten Kutai Timur ini. Tetapi kenapa kita tidak bisa melakukan itu dan memunculkan itu sebagai sebuah hasil yang maksimal? Karena masing-masing kita menutup diri. Coba tuh, ya kan? Bupati atau kepala dinas panggil loh, itu orang-orang yang biasa tuh. Iya kan? Banyak potensi yang kita bisa kembangkan di Kabupaten Timur. Akan tetapi ya itu tadi, karena ada ego sektoral dan sebagainya, sehingga hal serupa itu terpinggirkan. Banyak orang-orang cerdas di Kabupaten Timur punya konsep, punya jaringan, ya kan? Akan tetapi kan kadang mereka tidak dipakai. Disitulah kehebatan Pak Awam Paruk tuh. Mampu melihat potensi manusia. Bagaimana manusia ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kan banyak dulu tuh orang-orang dari luar yang di Kutai Timur, yang membawa ilmunya ke Kabupaten Kutai Timur tuh. Nah, ini seharusnya pemerintahan yang akan ke depan ini memanggil orang-orang itu, memanggil ahli-ahli ini tuh untuk membicarakan di laut ini potensinya ini. Kira-kira saya harus melakukan apa sehingga saya bisa menggali potensi itu. Kan pasti ada solusi tuh. Iya kan? Sekarang ini kan kita masih memunggungi laut itu. Kita membelakangi laut. Kita terlalu banyak di darat. Sementara di laut kita, iya kan? Itu menjadi hasil dari daerah lain. Ya kita tidak bisa larang. Dia pun ahli. Laut itu laut Indonesia. Kan? Nah itu dia. Nah tinggal ke depannya Bung Naluan itu bisa pikirkan tuh. Salah satu solusinya bagaimana kita buat transmigrasi nelayan. Kita datangkan nelayan dari luar. Di situ ada perkampungan nelayan. Di situ ada pabrik ikan. Sehingga itu bukan hanya khayalan. Bukan hanya mimpi. Tetapi dinyatakan sebagai sebuah hasil pemikiran yang bisa memakmurkan rakyat. Bagaimana menurut Pak Andi? Ini sebagai motor dari partai non parlemen ini sangat berapi-api nih. Kalau DPR tidak mau, kita yang berangkat. Jadi artinya begini, karena kita melihat bahwa di Kutai Timur ini sumber daya alamnya itu sangat mumpuni untuk dikelola sebagai kehidupan umat manusia. Nah, tinggal sekarang, karena bagaimanapun rakyat itu cerdasnya rakyat, tapi regulasi ini kan ada di tangan pemerintah ini. Ya, ada di tangan bupati dan wakil bupati dan di tangan para kepala dinas SKPD, kan begitu. Nah, sehingga kalau ini tidak ada keterbukaan, kepada kita semua sebagai pemikir ini saling membantu, memberikan masukan, ya memang itu pasti jalan di tempat, pasti jalan di tempat. Tapi kalau ada keterbukaan dan transparansi kepada publik, publik juga tidak menjas bahwa ternyata memang mereka bekerja. Ya, karena sudah ada sudah ada potensi yang mereka mau
kerjakan itu sudah tersampaikan ke publik, ke rakyat gitu loh. Nah, sehingga saya melihat bahwa ke depan ini ada beberapa persoalan di Kutai Timur ini yang memang kita harus lebih jeli. Contoh misalnya, akan ada beberapa kawasan sektor pertanian, palawija, itu sekarang itu tergerus ke perkebunan sawit. Karena orang berpikir bahwa sawit ditanam, sekali kita menanam, itu selamanya kita panen. Nah, kalau kita bertani, nanam padi, 6 bulan, 3 bulan kita tanam, 4 bulan kita panen, habis itu 5 bulannya kita menggali lagi, kembali awal lagi itu. Sehingga banyak orang lari ke sawit. Tetapi sebetulnya, ya pemerintah dalam hal ini, Kepala Dinas Pertanian, dia harus punya pemetaan bahwa kawasan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai lumbung pangan untuk palawija. Jadi tidak boleh ditanami sawit lagi. Kenapa? Kalau ini Anda menanami sawit, maka ini akan merugikan Anda sendiri sebagai petani. Karena bayangkan, kalau di sini ada sawit, itu jarak 40 meter itu semua tanaman sana itu tidak ada yang bisa tumbuh. Karena itu akar sawit itu menyerap. Dia serap itu cat-catnya di bawah itu. Nah, sehingga ini kering itu. Nah, sehingga ini yang harus dipahami oleh Kepala Dinas Pertanian. Nah, begitu juga Kepala Dinas Perkebunan. Ini harus ada sebagaimana yang dikatakan Kanda Om WP tadi, bahwa ini di sini ini kita masih melihat bahwa ada ego sektoral. Nah, sehingga ini harus ditinggalkan. Jadi komunikasi dan akomodatif itu harus dikedepankan. Ya, bukankah sekarang itu sebenarnya jawabannya itu adalah pemimpin itu mampu mengkolaborasi semua potensi sumber daya manusia yang ada di daerah itu. Katakanlah seperti Kutai Timur. Jadi sistem pembangunan kolaborasi itu luar biasa tuh. Saya tertarik dengan Mbak Dona. Bukan saya bicara bahwa Mbak Dona itu saya bawa ke Kutim kemarin kemudian ke PPU, bukan. Begitu habis bertemu dengan presiden di IKN sebagai ketua Kadin, beliau menyampaikan bahwa di PPU itu ada potensi lahan 13.000 hektar bisa ditanami padi. Dan presiden langsung respon, menyampaikan kepada Departemen Pertanian. Dan orang-orang dari Departemen Pertanian sudah dibeli papan tuh untuk mengeksekusi itu. Begitu hebatnya tuh. Jadi gagasan itu yang harus disampaikan memang. Dan Mbak Dona sebagai ketua Kadin tidak mau melihat Kadin itu sebagai pihak broker aja atau pihak pemain yang ketiga. Maunya Kadin Kalimantan Timur itu ikut terlibat langsung sebagai pemain utama. Kita maunya juga di Kabupaten Kutai Timur itu pengusaha kita di Kabupaten Kutai Timur ini sebagai pemain utama untuk menyiapkan Kutai Timur ini sebagai salah satu penyangga IKN terkait dengan bahan makanan mereka nanti. Di situ sudah ada berapa puluh ribu itu, ratusan ribu, bahkan jutaan nanti akan datang di IKN itu. Kalau Bu Nirwan ini menarik nih, itu gagasan terkait usaha kecil menengah tadi itu. Jadi begini, saya punya ide juga ini, karena saya selalu mainnya berpikir dengan ide. Jadi kedepannya nih kita sebagai 7 partai ini bukan hanya sebagai penonton, tetapi kita nanti sebagai pemain utama. Pemain utama dalam arti memberikan gagasan. Contoh salah satu nanti saya berpikir seperti ini. Kita nanti sih membuat suatu lembaga yang mengayomi semua hasil pertanian yang ada di Kutai Timur. Jadi maupun sayur segala macam. Jadi nanti satu lembaga ini numpuknya jualnya ke sini. Nah, ini nanti buat harga pasaran ke masyarakat. Terus sayur yang busuk tidak dibuang. Kita ambil, kita kelola lagi jadi untuk pakan yang lain. Nah, jadi kalau di pasar saya lihat orang yang jual di pasar itu sayurnya busuk langsung dibuang sampah dibuang langsung. Nah, sebenarnya itu ada nilai ekonominya. Itu yang menarik gitu. Jadi nanti kita kembangkan itu menjadi satu pusat pembelanjaan. Ada yang mau mudir lah ya. Nah, jadi dari orang yang bertani ini, yang buat sayur ini tidak mikir. Pikirnya gini, wah saya bertani besok siapa yang beli? Kan gitu. Saya tanam
cabai siapa yang beli? Iya. Enggak, nanti ada pembelinya. Iya, iya. Nah, Ada tengkulaknya. Ada tengkulaknya khusus. Iya, iya, iya. Tapi bukan tengkulak Ya, ya. gecer loh ya, Betul. khusus yang ditata oleh pemerintah. Yang ditata oleh pemerintah. Iya. Nah, terus pasar-pasar juga berfungsi. Iya. Jadi pasar-pasar itu kalau bisa kita lewat jangan ada yang cium bau aroma yang tidak bagus. Ini kalau digali gagasan Bundelon ini menarik ini, Pak Andi. Iya. Di desa itu kan ada namanya BUMDes. Kemarin saya sempat podcast juga dengan BPD di sini itu, mengapresiasi pemerintah daerah yang menaikkan gaji mereka. Jadi saya bilang jangan hanya menuntut gaji, Betul. tetapi apa yang diberikan oleh pemerintah daerah, Pak Ardiansah Sulaiman itu kepada aparat BPD, termasuk aparat desa juga, harus sejalan dengan kinerja yang ada di lapangan. Iya. Manfaatkan BUMDes itu. Dia kan banyak tuh Ya, dari pusat tuh. Nah, hanya memang itu tadi tuh. Ya. Bahwa kita memang harus punya, nah terkait itu saya menarik gagasan Bung Nelon. Kita harus punya wadah. Iya. Wadah inilah nanti yang turun ke lapangan. Betul. Iya kan? Yang turun ke lapangan bersama dengan penyuluh pertanian. Iya. Iya kan? Jangan penyuluh pertanian sedikit-sedikit dikasih laptop. Iya kan? Betul. Sedikit-sedikit dikasih laptop. Iya. Untuk apa? Kemudian juga dia harus tahu tuh petani itu butuhnya apa. Iya. Kalau di Kutai Timur ini kita ingin membangkitkan petani milenial, anak-anak muda itu, Iya. mereka itu tidak bisa lagi kita kasih cangkul. Mereka itu butuh teknologi pertanian. Alat-alat mesin kan banyak tuh. Betul. Anggaran kita besar tuh. Iya. Makanya kita harus duduk bersama dengan, ya seperti yang Pak Andi katakan tadi. Iya. Duduk bersama Dinas Pertanian tuh. Untuk memikirkan. Tidak hanya dipikirkan, tetapi hasil pikiran itu, Melaksanakan. hasil ide itu Iya. dieksekusi. Betul. Iya kan? Iya. Menarik, Bung Nelwan. Banyak bumdes-bumdes kita di desa-desa itu. Desa ini misalnya bisa memproduksi bayam. Betul. Desa ini bisa memproduksi tomat. Desa ini kan gitu. Cabai, terong, segala macam. Nah, dari hasil produksi mereka itu ya, yang beli tadi itu tengkulak yang terorganisir. Kalau di zaman orde lama itu ada namanya koperasi unit desa tuh. Ya, operasi unit desa. Iya kan? Semuanya masuk ke situ. Masuk ke situ. Dan mereka membantu petani untuk mencari pasar. Nah, pasar kita terbuka tuh. Ada IKN. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, kalau kita hanya ngobrol saja, kemudian tanpa dieksekusi gagasan itu, ya bohong. Percuma menghayal aja. Satu lagi Bang WP. Jadi Om WP, ada yang saya dengar informasi dari Tenggarong. Kalau bisa ini kita tiru. Jadi Tenggarong itu sekarang Pukar itu dia ada menyiapkan dana khusus untuk kredit kepada petani-petani tanpa anggunan. Nah, jadi lembaga itu nanti menilai lahanmu luas berapa? 5 hektar misalnya. Ini 2 hektar segala macam. Nah, jadi dia melalui lembaga itu. Nah, jadi dana itu dana dari pemerintah daerah. Nah, saya rasa itu sangat membantu sekali kepada petani kita yang punya lahan tidur. Ya, mereka sudah bisa memotret tuh bahwa petani kendalanya itu permodalan. Ya, betul. Petani itu kendalanya di proses akses pasar. Ya. Iya kan? Petani itu kendalanya di teknologi. Nah, kita punya semua itu. Ya. Hanya apa yang kita miliki ini tidak digerakkan secara maksimal. Ya. Ini kan kita bicara deklarasi ARMY, kok bicaranya sampai ke sini ya? Jadi ya. Kan tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Jadi begini. Oke. Ya, jadi ini OVP. Saya melihat ini menarik ini apa yang disampaikan saudara Nilman ini, bahwa untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kutai Timur itu memang kita harus punya wadah. Nah, saya berpikirnya begini. Ini kan ada 3 dinas, ada 4 dinas malah yang bertanggung jawab dalam rangka bagaimana meningkatkan ekonomi mikro dan makro yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Yang pertama, di sini ada dinas perindustrian yang mengelola pasar. Dan di sini ada dinas pertanian yang mengelola sektor pertanian. Dan di sini ada dinas kelautan yang mengelola sektor nabati. Ya kan itu. Nah, kalau ini 3 departemen ini duduk dan ada dinas koperasi. Nah, betul. Ya, koperasi 4. Jadi kalau 4 dinas ini dipanggil oleh pemimpinnya nih, bupati atau wakil bupati baru disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Kutai Timur,
dibutuhkan sebuah pembangunan kostorik. Ya. Satu, di setiap pasar itu ada kostorik untuk ikan, ada kostorik untuk sayur. Jadi sehingga sayur tadi yang layu dan akan busuk itu tidak langsung dibuang ke tong sampah, Iya. tetapi bisa dikelola untuk didaur ulang, Iya. dijadikan Pakan sebuah lain. pakan ternak. Pakan Kan ternak. itu. Nah, jadi itu ada efeknya. Dan yang kedua, ini barang tidak mau banjir. Nah, jadi pembangunan kostorik itu perlu. Nah, sektor pertanian artinya ketika ada kostorik sayur di pasar, maka dinas koperasi itu bisa mengakomodir semua hasil pertanian itu dia tampung masukkan ke kostorik. Artinya pertanian ini kan sekarang kan pertanian ini juga lesu. Iya, iya, iya. Ketika dia panen banyak, dia bingung mau jual, mau lempar kemana, mau Ya. jual kemana. Tapi kalau ada inisiatif pemerintah dalam hal ini dinas koperasi Iya. mencarikan seperti itu. Nah, kalau misalnya di kostorik itu sudah penuh, ini koperasi bekerja sama lagi dengan Kadin. Bagaimana Kadin mendatangkan investor untuk membeli itu? Ya. Ini tugasnya Kadin, karena Kadin itu kan kamar dagang dan industri. Iya. Nah, kalau Kadin itu tidak mengerti persoalannya Kadin, maka itu tidak bisa jadi ketua Kadin. Oh, yang Anda ingin maksudkan itu bahwa ketua Kadin Kutai Timur saat ini tidur aja? Ya, saya melihatnya seperti itu. Nah, artinya 6 departemen ini bersinergi. Iya, iya, iya. Ya, harus bersinergi. Ya, dinas tadi yang saya sebutkan ditambah dengan Kadin. Nah, itu. Kalau itu dikelola dengan baik dan ditata dengan baik, yakinlah bahwa kita ini adalah daerah ya mungkin penghasil nomor 1 Ya, di seluruh Kaltim ini. ini juga solusi. Ya, Kalau apa yang kita bicarakan, apa yang dibicarakan oleh partai-partai non-parlemen ini di podcast ini terkait dengan gagasan-gagasan yang muncul di podcast ini juga adalah bagian solusi untuk mengurangi kemiskinan. betul. Sekarang ini saya baca berita tadi, nyeri ini ulu hati, bahwa Kutai Timur itu berada di ranking 4, Iya. paling miskin di Kalimantan Timur. Sampai saya bilang kok bisa begitu ya? Apakah datanya tidak akurat atau bagaimana? Ini nanti saya akan mengundang Dr. Agus Triansah Ridwan ini untuk bicarakan masalah itu. Betul. Ini perlu sentilan nih. Iya. Kok kita daerah kaya, kok bisa masih banyak orang miskinnya tuh, sekian persen tuh, ya kan? Tetapi dengan gagasan-gagasan tadi dari Bung Nelwan, dari PBB, Pak Andi dari Hanura, dari partai-partai yang lain juga, ya kan yang non parlemen ini bisa betul-betul berpikir jauh ke depan terkait Kutai Timur ini. Karena apalah artinya juga kita punya kursi di parlemen. Betul. Kalau kita tidak bisa atau anggota DPR kita tidak punya gagasan terkait apa yang harus dibangun di Kutai Timur ini. Jangan hanya berpikir pokir-pokir ya kan. Iya. Itu yang merusak tuh. Iya. Tetapi kita butuhkan anggota DPR itu yang betul-betul punya gagasan bagaimana daerah ini bisa mengurangi kemiskinan itu. Kan nyeri juga hulu hati kita di Pandi membaca berita bahwa kita kok ranking 4 jadi Kaltim sebagai daerah termiskin. Ya, itu bisa diuji. Ya. Bisa diuji. Tetapi kalau saya melihatnya itu seperti ini. Artinya sekarang yang mengalami kesulitan itu memang ada di 3 sektor. Yang pertama ada di sektor pertanian Iya. dan ada di sektor kelautan. Iya. Ya, kalau mau dikatakan paling banyak orang miskinnya lah gitu. Iya. Nah, ditambah lagi dengan sektor UKM. UKM kecil ini. Iya, iya. Karena sekarang ini kita tahu bahwa UKM itu juga tidak bisa berjalan secara maksimal karena adanya penjamuran daripada waralaba itu. Iya, iya, iya. Itu juga salah satu pemicu Iya, iya, iya. untuk membunuh perekonomian mikro itu. Maksudnya itu adanya supermarket. Iya. Ya, apa tuh? Apa istilahnya? Indomaret. Indohome. Ya, karena waralaba itu ketika berdiri waralaba itu sudah bisa dipastikan 500 meter ke sana mati, 500 meter ke sana mati. Iya, Jadi iya, 1 iya. kilo perekonomian itu mati. Ya. Ya, yang hidup hanya dia. Kenapa? Tugas partai non parpol itu memberikan kesadaran ke masyarakat. Lebih baik kita belanja di warung tetangga. Ya. Tidak usah ke super itu kan? Ya. Super. Iya. Betul. Kan gitu sebenarnya. Yang jadi persoalan sekarang ini
apa yang dijual warung kecil itu ada juga dijual di waralaba itu. Iya. Sehingga ini mati. Aha. Bahkan ada yang tidak dijual di luar, dia jual di dalamnya. Ya. Nah, sehingga ini juga perlu nanti ada komunikasi intens kepada dinas yang bertanggung jawab. Ya. Nah, inilah tugas kami nanti sebagai ketua-ketua partai non parlemen ini, ketika paslon kami nanti jadi, dan insya Allah mudah-mudahan jadi, ini kami selalu intens memberikan masukan. Ya. Masukan di mana masyarakat berteriak tetapi Pak Bupati dan Wakil ini belum mendengar, ya kami yang menyampaikan ke kuping beliau, dan sehingga beliau bisa memikirkan. Saya pernah berbicara dengan Pak Mahyunadi beberapa sebulan yang lalu kira-kira. Saya sampaikan ke beliau bahwa ke depan itu mestinya pasangan yang jadi itu, apakah pasangan ARMY atau pasangan siapapun juga itu, menyiapkan waktunya 3 bulan sekali bertemu dengan orang-orang yang membantu mensukseskan mereka. Iya. Katakan relawan-relawan itu. Kemudian ada di situ partai-partai non parlemen, ya kan? Berkumpul 3 bulan, menggali gagasan. Apa sih kira-kira gagasannya? Relawan Siluman Senyap misalnya, relawan Makassar misalnya, iya kan? Sehingga mereka merasa diwongke, mereka merasa diperhatikan, dimanusiakan. Karena sesungguhnya partai non parlemen, relawan-relawan itu ingin terlibat langsung sebenarnya, memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pembangunan daerah ini. Dan itulah prinsip yang dipakai ayahanda Haji Awang Farok. Nah itu dia. Itu yang dipakai. Kenapa? Beliau ini saking begitu dia masuk jadi bupati di Kutai Timur, itu dia teropong semua. Mana sumber daya manusia yang handal yang bisa dilibatkan di dalam pemerintahan ini. Dan itu waktu itu berbondong-bondong. Cuma ya mungkin saya yang bernasib baik waktu itu. Karena terlibat langsung di dalam internal pemerintah. Kalau teman-teman dia terlibat tetapi di luar, tapi memberikan masukan. Dan Pak Awang itu orangnya sangat akomodatif. Iya. Selain dia punya jiwa kebapaan, jiwa kepemimpinannya dapat, terus jiwa kemanusiaannya dapat. Tidak ada gerandong yang tidak hidup. Yang hanya dia menjadi bupati. Iya. Semua hidup gerandong itu. Iya. Nah, inilah sekarang siapapun nanti yang duduk ke depan, apalagi bupati paslon kami ini yang duduk, itu harus membuka diri. Ya, harus membuka diri untuk berkomunikasi kepada orang-orang yang punya pemikiran secara konstruktif. Iya. Ya, untuk membangun daerah ini. Dan ini harus dilibatkan. Iya. Bagaimana caranya? Kan tidak mungkin Pak Bupati mau datang salah satu orang itu. Iya. Ini kan ada tim penggeraknya di dalam dinas itu. Sampaikan, Pak, ini Pak Om WP ini luar biasa Pak pola pemikirannya. Nah, bagaimana caranya Om WP ini dilibatkan jadi apa? Di dalam ini kan sebagai pemikir. Ya. Karena kalau di pemerintah kan sudah ada staf ahli, ada juga staf khusus. Ya, kita tidak tahu mau dimasukkan staf apa kan. Staf walu. Ya. Staf walu ya. Staf walu. Nah, sehingga jalan ini. Ya. Artinya potensi sumber daya manusianya jalan. Ya. Terus yang kedua, ini juga yang jadi persoalan sekarang ini kan banyak masyarakat mengeluh sektor pendidikan. Iya. Nah, ini juga artinya nanti ke depan karena kita di partai non parlemen 7 ketua ini punya pola pemikir yang semua konstruktif gitu. Ya, contoh ketua PBB, dia mampu memikirkan dunia pendidikan dan dunia UKM. Ini luar biasa. Kan gitu. Artinya seorang kontraktor yang sukses, masih muda dan punya pemikiran berlian harus ke depan. Begitu, gitu. harus begitu. Nah, sehingga saya berharap kalau bupati nanti ini terpilih, ya dengan harapan kita ini jangan sungkan-sungkan. Perintahlah kami 24 jam. Kami siap bekerja dan membantu memikirkan sesuatu. Politisi sesungguhnya itu adalah mereka yang ingin selalu berpikir di daerahnya ada perubahan. Saya harapkan 7 partai politik yang non parlemen ini di luar yang punya kursi itu berpikir bagaimana ada perubahan di Kabupaten Kutai Timur. Dan insya Allah perubahan berpikir, perubahan bergerak, iya kan? Sehingga implementasinya jelas. Jelas implementasinya. Tidak hanya menghayal. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kemudian anak-anak muda ini dilibatkan. Iya.
Karena kapan anak muda ini ditinggalkan, Iya. dia akan liar. Liar. Iya kan? Itulah Nah, katanya. Ya. kita mau anak-anak muda juga dilibatkan di situ. Iya. Gitu. Sehingga ikut terlibat berpikir. Contoh kemarin waktu zaman Pak Awang itu di KWKPP. Saya lihat ini toko-toko ini tidak berpikir bagaimana Awang Faruk menang. Iya. Iya kan? Di pikirannya, oh nanti kalau Pak Awang saya dapat ini, saya dapat itu. Pusing saya. Ada teman saya, orang Surabaya satu, namanya Mas Joko tuh. Saya bilang, Mas, ini gawat nih. Kenapa? Carikan saya bilang, saya pakai istilahnya Pak Soekarno waktu itu. Kalau beliau dengar ini pasti menangis nih. Carikan saya 10 anak muda yang berpikiran maju, orang dari luar. Lepasan dari luar. Siap, besoknya kumpul tuh. Ada Harmianto almarhum, dia dosen stiper. Iya. Ada Anjar Wantara dari KPC waktu itu. Iya. Ada toko LSM dari Rantopulung itu. Iya. Kabul. Kita kumpul. Ada beberapa mahasiswa stiper kita kumpul waktu itu. Itulah sebenarnya tim-tim gerakan yang kita lakukan kemarin itu. Ini terpaksa saya bongkar nih. Iya. Iya kan? Iya. Itu 20 tahun yang lalu tuh. Betul. Kita melakukan itu. Dan itulah yang membuat juga Pak Isran Nur tertarik dengan apa yang sering saya ucapkan tuh. Sehingga subuh-subuh beliau WA. Belum ada WA waktu itu, masih telepon kecil. Iya. Di mana Juragan? Saya di rumah. Bantu aku. Saya ini bantu terus kita nih, Pak. Iya. Partai dia bilang. Partai apa? Demokrat ya, ayo. Nah, disitulah saya masuk di partai politik. Itu sejarahnya. Nah, ini sudah hampir 1 jam nih. Iya. Iya. Pak Andi. Statement terakhir Pak Andi terkait dengan keberadaan partai non kursi di non parlemen di ARMI ini. Iya. Jadi baik Kakanda Om WP yang kami hormati, artinya kami di dalam partai non parlemen ini setelah deklarasi kemarin kami sudah berpikir untuk turun belusukan ke masyarakat sekaligus bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa calon bupati kita ini dan sekarang masih jadi bupati ini tidak ada keraguan-raguan untuk memilih lagi kembali menjadi bupati ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah sepakat bahwa beliau ini nanti ketika dia terpilih, kita juga akan membantu bekerja dalam rangka bagaimana meringankan beban pikiran beliau berdua. Ya, artinya mana yang dinas SKPD yang bisa kita bantu, kita bantu. Karena tidak mungkin kita ini harus mepet terus dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Iya. Ya, itu karena mereka ini kan lain sudah ranahnya kalau sudah terbagi proporsi itu. Maka yang kita dampingi itu ya Bapak kepala dinas ini yang kita berikan masukan. Ya. Tapi sekarang ini kan banyak orang sering salah paham. Ya. Ya. Ini pekerjaan dinas SKPD yang disalahkan bupati. Yang disalahkan wakil bupati. Padahal proporsi ini kan sudah ada. Nah, ini yang perlu kita turun memberikan edukasi kepada masyarakat supaya orang tidak sembarang menjustifikasi maksudnya. Nah, inilah ke depan partai non parlemen ini sudah bertekad, insya Allah kita akan berjuang sampai beliau menang nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Bu Nelwan, Siap. statement terakhirnya. Bergabungnya PBB bersama teman-teman 7 partai non parlemen di ARMI. Ya, terima kasih banyak. Jadi pada intinya prinsipnya dari kami bergabungnya kita menjadi satu dari 7 partai. Tujuan kita adalah bukan semata untuk mendapatkan pundi-pundi, tetapi prinsip dari saya bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang milenial untuk anak muda. Kenapa saya berpikir seperti itu? Contoh, ikan di Kutai Timur 1,5 ton di pasar induk itu dari Samarinda Tenggarong. Itu di pasar induk, 1 hari itu. Tetapi kenapa Kutai Timur kita tidak bisa kembangkan itu? Saya berpikir ke depan, ikan itu nanti beloknya ke kanan, ke IKN. Dan Kutai Timur ini kita sudah nambahkan ikan. Sudah pasti itu. Tetapi saya harap ke depan, dengan bergabungnya kami ini,
Tetapi kami bukan hanya semata untuk meminta, tetapi kami berpikir bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk anak-anak muda kita. Karena kalau kita berbicara tenaga kerja, kita jauh tertinggal. Contoh kita lihat di Pama saja. Mesnya Pama ada enggak anak-anak Kutai Timur yang tinggal di situ? Tidak ada kan? Paling ada lah berapa saja kan? Nah jadi oleh sebab itu saya minta juga dengan kalangan kami, jangan kita menuntut harus berusaha masuk kerja, cari kerja. Kalau bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan. Apa dia bagaimana? Ayo kita berpikir sama-sama teman. Mungkin dari segi budaya, mungkin dari segi menciptakan sesuatu, bisa menghasilkan. Itu bisa, suatu saat kita kembangkan. Dan kita nanti berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, siapa yang masuk ke sana? Ya kita-kita yang partai non-parlemen ini. Jadi prinsipnya kalau saya untuk gabung di sini adalah satu, saya memikirkan bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi Arapa Esos. Ternyata ada hubungan keluarga dengan Andi Harahap. Iya. Ya, saya selalu sebut, paham itu. saya selalu menyebut PPU karena saya adalah bagian daripada Mbak Dona. Mohon maaf. Iya. Ini bukan kampanye, hanya sekedar sosialisasi. Iya. Sebelum saya akhiri podcast ini, teman-teman dari partai non-parlemen ini menginginkan agar ke depan bahwa mereka juga dilibatkan di dalam memikirkan daerah ini. Dari hasil pembicaraan kita tadi, saya gali bahwa banyak potensi, banyak gagasan yang disampaikan oleh teman-teman. Bukan hanya dari sisi politis, akan tetapi bagaimana mereka terlibat untuk ikut mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Semoga podcast ini didengar langsung oleh Pak Ardiansyah Sulaiman dan Pak Mahyunadi. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.